Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat sama hadir eh, khususnya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah perkongsian kita Al-Muntakhabat, eh, yang ada kitabnya muka surah 230, keistimewaan manusia yang kedua, ya, insyaallah. Tapi sebelumnya sama-sama kita membaca surah Fatihah lagi. Kita tujukan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Khusus kepada mu'alif hadal kitab, sahibu sirril wafi wal akhlaqin nagi, wal fahmi safi Sayyidina Syahmat Asrari, al-Sayyid radhiyallahu fa'ana Allahu bihi, wa bi'ulumihi, wa bi asrari bidarani amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan manusia yang kedua. Jadi antara keistimewaannya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, serta menghiasinya dengan keindahan-keindahan hikmahnya dan ciptaannya yang menakjubkan. Yakni ciptaan yang sesuai dengan kekuasaan Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah kongsikan tentang keistimewaan manusia, ya, diberikan akal kan untuk berpikir. Baik, jadi dalam ayat ini, dalam tafsir Sofwatu Tafasir dijelaskan, ai laqad khalaqna jinsal insan fi ahsani syaklin, ya. Allah benar-benar menciptakan jenis manusia ini dalam sebaik-baik bentuk yang bersifatan dengan sesempurna, seindah-indah dan sesempurna sifat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia pembawaan yang sempurna. Di antaranya apa? Min husni surah, dari indahnya rupa, ya, dari indahnya rupa, ya. Wantisabil qamah, dan juga di antaranya lagi indahnya bentuk kedudukan, ya. Kemudian anggota badan yang seimbang, tangan pun tak panjang sangat, kan, imbang. Maka indah kalau kita gunakan rukuk tuh, begitu indah apabila tangan kita memegang lutut, begitu indah, kan. Maka salah satu kesempurnaan rukuk apabila apa? Kita rukuk itu lurus antara kepala dengan bagian belakang, bagian punggung. Sehingga kalau diletakkan papan itu akan lurus. Nah ini. Kemudian di antara juga Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan ilmu dan kefahaman. Ya, Allah menghiasi manusia dengan ilmu dan kefahaman. Ya. Yang lain tidak diberikan ilmu. Maka itu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya adalah apa yang diberikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Karena manusia akan ditugaskan oleh Allah sebagai apa namanya, sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekalan ilmu, ya, ilmu.
Kemudian selain ilmu diberikan bekalan kefahaman, dapat memahami ilmu itu. Nah, jadi ilmu bukan hanya ilmu saja, tapi dipahami. Paham atau tidak dengan ilmu yang dia pelajari. Nah, itu. Kemudian wal akli juga, ya. Wal akli diberikan akal. Yang mana dengan akal itulah dia dapat berpikir, dapat tadabbur. Maka itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, afala ta'kilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Ya. Allah mengingatkan kita, adakah kamu tidak berpikir, adakah kamu tidak tadabbur. Sebab segala sesuatu hakikatnya ada pengajaran dan pelajarannya. Ini. Jadi salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah akal. Ya, kemudian dapat bercakap. Ini semua termasuk kelebihan. Wal adab dan juga adab. Nah, maka yang paling mencolok adalah yang membezakan antara kita dengan apa namanya dengan binatang adalah akal. Kan kita ada nafsu, kita ada akal. Tapi akal yang digunakanlah akal yang untuk memahami, ya, memahami ayat-ayat kauniyah ini kan suruh memahami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan kita disuruh memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala wa fi anfusikum. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah ini ada pada diri kita sendiri, ya. Di antaranya adalah Allah memberikan kita akal tadi itu. Maka dengan akal kita berpikir dengan apa? Dengan jernih. Baik. Oleh yang demikian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian dalam kelanjutan ayat itu Allah sebutkan summa radadnau asfala safilin, ya. Kemudian Allah akan kembalikan kepada keadaan yang paling hina. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan dengan apa yang menjadi tuntutannya. Sebagai bentuk tuntutan kita, kita diciptakan begitu sempurna, maka di antara tuntutannya adalah mensyukuri nikmat kejadian kita. Nikmat yang Allah jadikan kita di antara makhluk-makhluknya adalah makhluk yang paling sempurna. Maka kita kena bersyukur. Nah ini, kita kena bersyukur. Di antaranya adalah dengan menggunakan akal. Ini, akal kita tadi. Maka itu kemuliaan manusia adalah karena kalau kita dapat apa? Menggunakan akal kita. Ya, menggunakan akal kita. Nah ini. Baik. Selain daripada itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal yang macam mana yang kemudian menjadikan kemuliaan manusia itu? Ya, akal yang menyebabkan manusia menjadi insan-insan yang takwa. Ini insan akal yang membawa manusia di mana dengan akal itu dia dapat tadabbur, kemudian akan membawa seseorang itu menjadi insan yang takwa, bukan insan yang pandai saja, tapi insan yang takwa. Ini insan yang takwa. Maka itu hakikatnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang paling pandai. Kan? Bukan yang paling pandai, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, tidak. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ini. Maka bagaimana akal dan ilmu tadi membawa kita menjadi insan yang bertakwa. Sebab hakikatnya surga disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang takwa. Wa'iddat lil muttaqin. Kan? Kemudian Allah sebutkan dalam ayat itu ciri-ciri orang yang mutakin dalam ayat itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kan?
Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah ataupun senang ataupun susah. Wal kaziminal ghaidho. Mereka yang menahan kemarahan. Wal afina 'anin nas dan seterusnya. Yang memaafkan manusia. Jadi akal yang ada yang Allah berikan itu menjadikan dia seorang yang pemaaf, seorang yang penyabar. Dia tidak mudah marah. Wal kadziminal ghaidho, menahan kemarahan. Ini kadang-kadang yang mudah marah itu adalah orang-orang yang pandai, kan? Tapi bagaimana ilmunya itu membawa kita menjadi kita ini insan yang takwa. Di antara insan yang takwa tadi itu ya, merasa dirinya lebih hina dari orang lain. Maka itu salah satu isi tawajuh kita yang pertama adalah bagaimana kita meletakkan diri kita ini lebih hina dari orang lain, meletakkan kepala kita di bawah telapak kaki orang lain. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya pendidikan yang ditarbiakan oleh Hadratus Syekh kepada kita. Dan merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Selagi mana kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih mulia daripada orang lain, maka maka kita akan rugilah, ya. Kalau kita tengok dalam kisah iblis, berapa ribu tahun iblis ahli ibadah, tapi yang pada akhirnya hanya karena dia merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam, sehingga perasaan itu menghalang-halanginya untuk melaksanakan perintah Allah, kan? Sebab dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan Adam dari tanah. Jadi kononnya melihat asal usul. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Taklah orang Arab itu lebih mulia daripada orang ajam kecuali karena ketakwaan. Nah, jadi yang membezakan kedudukan di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Maka hakikatnya sama, semua semua manusia di hadapan Allah sama, kan? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, kan? Allah ciptakan manusia ini bermacam-macam kabilah-kabilah, bermacam bangsa-bangsa, kan? Berbang bersuku-suku. Kalau kita di Indonesia saja berapa banyak suku. Tapi mana suku yang paling mulia? Yang paling mulia di sisi Allah itu suku yang mana? Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling mulia. Bukan Jawa, bukan Melayu, bukan Madura, bukan Bugis, bukan. Tapi yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Nah, maka itulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu yang ada, amalan yang ditarbiakan oleh Hadratus Syekh membawa kita menjadi kita insan-insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bermacam-macam dengan ciri-ciri yang bermacam-macam, ya. Ciri takwa ini macam-macam, sama ada ciri zahir, ciri batin. Nah, ini. Baik, ya. Maka sudah semestinya sebab kita telah dianugerahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka konsekuensinya kita adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, di antaranya adalah mensyukuri nikmat kejadian kita yang paling indah ini, ya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pada akhir ayat disebutkan illalladzina amanu wa amilus solihat, kan? Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kan? Maka kita alhamdulillah kita sudah dipilih oleh Allah di antara hambanya yang beriman, dan kita alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah, ya, untuk beramal soleh. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan adalah
dikategorikan menjadi amalan soleh yang akan membawa kepada kita keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita insya Allah. Maka mungkin itu sajalah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga pendidikan selama bulan Ramadan akan menjadi subur dalam jiwa kita. Di antara rahasia tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi insan yang takwa. Ya, hanya insan yang takwa lah yang akan yang akan selamat, ya, yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita, anak cucu kita, anak keturunan kita, ya, Allah kumpulkan, Allah jadikan di antara hamba-hamba Allah yang takwa. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir insyaallah ya. Seperti apa yang pada minggu yang lalu saya sampaikan, insya Allah saya akan turun di Masjid Rahmatullah pada minggu hadapan, ya, pada minggu hadapan. Biasanya apa namanya, adatnya kan budaya, budaya, adat dan ini eh, memang sesuai syariat, bahkan memang itu diperintah oleh syariat. Apalagi ini sempena hari raya kan, di antara adat budaya adalah berhari raya, bersilaturahim. Tapi memandangkan kita tak mampu, tak mungkin bersilaturahim dari satu rumah ke satu rumah semuanya. Ya, maka ini hanya cadangan saya sajalah. Nah, jadi sekali dah datang ke sana, ke Batam, apa kata kalau kita buat halal bihalal. Jadi kita pun ah, ya halal bihalal seperti biasa kalau di Singapura pun kalau lepas uh, haul malamnya ada halal bihalal. Namanya saja halal bihalal, tapi programnya sama juga. Programnya iklilan, kan? Tahlil, kemudian mahalul qiyam ke, ataupun fi hubbi ke. Nah, itulah. Ini kalau boleh saya cadangkan. Nah, kalau boleh saya cadangkan, kita maghrib bersama di sekretariat, kemudian apa halal bihalal dan sholat isya berjamaah, kemudian kita rame-rame pergi rahmatullah jam 9 gitu, 9 suku kita mula eh, khususinya lah. Jadi esok minggu depan hanya khususi saja, tak payah ada pengajian. Jadi sebelum jam 10 pun kena habis juga macam gitu. Ini cadangan saya saja, ya. Boleh dipikirkan, ya, boleh dipikirkan. Hanya bukan perintah, bukan apa, cadangan, ya, cadangan saja. Jadi kalau ada baiknya boleh kita laksanakan. Kita sholat maghrib bersama di sekretariat. Kemudian lepas sholat maghrib, kita iklilan, kita baca fikubi ataupun ah, apa namanya, mau ditibai ke, baru langsung sholat isya, ya, kemudian sholat hajat dan pergi masjid rahmatullah hanya untuk khususi saja, sebab kita memang khususi tak boleh pindah-pindah kemana pun, kan. Kalau sekiranya program halal bihalal itu memungkinkan di rahmatullah, alhamdulillah. Lepas maghrib gitu, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya tak mungkin buat di rahmatullah, kita buat di sekretariat, kemudian khususinya bermula jam 9 ke jam 9 suku di Masjid Rahmatullah. Wallahu alam, itu yang boleh saya cadangkan saja. Eh, Tadi saya pun hanya baca sedikit dari Mas Taufik, tak silap bacaan Fatihah Syifa untuk aja Bu Mainah kan, yang apa namanya, check up lagi ke KL. Ya. Baik, sebelum kita bersurai, kita sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita tujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Itu juga kepada guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, mereka-mereka yang menyokong, yang menyumbang kepada al-khidmah, bil khusus kepada almarhum eh, ini ya, kepada almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua kebaikan-kebaikan beliau.
Allah ampunkan kekhilafannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah kumpulkan almarhum Kiai Nabahan bersama hamba-hamba Allah yang soleh dikumpulkan bersama guru-guru beliau insya Allah. Al-Fatihah. Tak lupa kepada kita semua, anak cucu kita yang masih hidup, ya, moga-moga diberikan panjang umur, diber, diberikan dijauhkan daripada balak dan penyakit, yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajalah, mungkin ada nama-nama yang lain yang diniatkan, tapi karena handphone untuk cakap ini tak boleh buka handphone kan. Allah lebih maha tahu yang diniatkan, uh, selain Bu Mainah tadi itu, namun yang lain-lain ya, yang sedang sakit moga-moga Allah berikan kesembuhan, berikan ketabahan. Yang sedang masalah, ada masalah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar setiap permasalahannya. Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan urusan rezeki kita, ya. Allah uh, berkat berkahkanlah ya air Asofa. Mudah-mudahan semakin berjaya Asofanya, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara keistiqomahan adalah istiqomah dalam kita menghidupkan, ya, menghidupkan, menjayakan istiqomah dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Kiai Nabhan, ya, apa yang telah ditarbiahkan oleh beliau, apa yang telah uh, diasaskan oleh beliau, mudah-mudahan dapat diteruskan, bahkan dapat disuburkan kembali. Dan moga-moga kalau sekiranya Allah mengambil kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.